begini. Jadi begitu sudah ketemu pasien, sudah ya, anamnesis ya, ada hari tanggal jam itu tulis ya. Itu. Jangan nanti lupa hari. Jaga di rumah sakit lupa hari. Hari Minggu, hari Senin, Sabtu sama aja karena jaga kan siang malam gitu ya. Lupa hari, hari apa caranya? Tanggal berapa? Itu wajar, tapi adik harus bisa. Kan sudah ada HP ya, tahu ya. Kemudian anamnesa, identitas, nama, itu sudah harus ya. Nama lengkap, nama panggilannya itu, tepat tanggal lahir, umur ya. Ini persoalan kecil tapi ini penting. Nah, kemudian jenis kelamin, alamat, pekerjaan, pendidikan, penting semua ini ya. Orang tua ya, karena identitas ya. Jadi mungkin adanya namanya yang sama, orang tuanya beda ya. Nama, umur, alamat, pendidikan, pekerjaan orang tua ya. Misalnya untuk kasus anak-anak, itu orang dewasa ya nggak perlu lah ya. Itu orang dewasa kita perlu tanyakan orang tuanya, boleh untuk identitas ya. Karena identitas ini penting. Orang-orang rekam medik ya, orang-orang yang bekerja di rekam medik ada sarjananya, itu kadang-kadang dia ini menambahkan, minta tolong kepada koas untuk menambahkan penulisan ini. Karena saya pernah mengajar di Universitas Terbuka mengenai rekam medik, ternyata ininya sering ketinggalan, susah jadinya. Karena orang rekam medik itu dia mempunyai bikin kode-kode ya. Ketika file ini sudah dicari 1 tahun yang lalu ya, itu dengan mudah dicari oleh bagian rekam medik karena sudah ada kode pasien ya. Jadi dokter itu komprehensif. Jadi harus memperhatikan juga lingkungan rumah sakit ya. Kemudian keluhan utama. Saya katakan 80% itu kita sudah bisa mendiagnosa pasiennya dari penggalian keluhan utama, history taking, anamnesa ini. Keluhan utama misalnya demam ya, sudah 7 hari itu misalnya ya, demam sudah tepat 7 hari ya, dan continue, tidak ada turun-turun, sudah dibantu dengan obat-obat paracetamol. Adik sudah tahu gitu, kira-kira apa penyakitnya ini ya. Kalau demam yang continue, kalau demam itu sudah banyak sekali, bisa demam berdarah, continue ya. Demamnya mulainya dari yang ringan sampai akhirnya progresif sampai berat ya. Itu tapi bukan hanya demam berdarah loh adik, tifoid juga begitu. Sama ya, tifoid juga demamnya mulai begitu, dia continue, tidak turun-turun ya. Dia naiknya sampai 40 sampai 41 derajat Celcius tifoid, demam tifoid. Demam berdarah juga begitu. Nah, ini daerah Sulawesi, demam juga ada malaria, demam ya. Demamnya tinggi 40 juga, tapi turun naik ya, turun naik malaria. Apalagi demam corona, COVID. Bagaimana demamnya? Siapa yang pernah kena COVID? Mungkin saya pernah ya, karena saya kan waktu ditesnya negatif ya. Kan waktu saya sakit ya positif itu mungkin ya. Itu demamnya itu subfebris. Demamnya tahu subfebris artinya tidak, artinya 38 ya. Di bawah 39 itu subfebrisnya 38. Itu demam segitu. Yang ini mengenai keluhan utama. Atau misalnya keluhan utama adik-adik ya,
sakit kepala. Adik bisa melihat orang sakit kepala? Tidak. Adik bisa merasakan orang yang sakit kepala? Tidak. Tapi dia nyebutin sakit kepala. Karena sebabnya sakit kepala itu subjektif. Hanya pasiennya bisa nyebutin. Tetapi kalau kita perhatikan lebih jauh, tanda-tanda yang lain, dia sudah Malaysia misalnya. Apa yang Malaysia itu artinya? Bukan Malaysia loh, Malaysia. Lemah. Tidak ada gairah hidup. Makannya pun ya itu Malaysia, lemah. Nah, sakit kepala dengan Malaysia, kira-kira apa ini? Macam-macam loh itu. Nah, bisa juga oleh karena tekanan darahnya tinggi ataupun tekanan darahnya rendah. Ya, saya di WA dari Morowali, Pak Dokter, minta tolong akan saya ini, saya sakit kepala di sini-sini. Terus beberapa ke dokter sana kan alumninya kita juga di sini ya, alumni kita di sana. Saya bilang ya ada hubungannya dengan sakit lambung, mah, kan orang-orang kampung kan bilang mah, gitu, ya karena iritasi pada lambung itu dikonversikan sakitnya ke daerah bagian kepala, bagian belakang, bahkan kepala yang lain. Saya kasih resep obat sudah pakai WA, dibawa ke apotek. Nah, enak ya, canggih sekarang ya. Jadi apotek menerima resep dari WA. Gratis orang-orang, jadi saya tidak praktek lagi, tapi masih tolong-tolong orangnya gitu. Bahkan bupati juga yang begitu ya. Nah, itu konsul karena namanya senior ya, gitu. Jadi ya, sering bertanya. Oke, sakit kepala, tekanan darahnya, adik mesti bisa mereka tekanan darah. Di sini dituntun ya, di rekam medik ini di halaman berapa ini? Nah ini menempatkan tensimeter dengan membuka aliran air rasa. Kalau ini tensimeternya yang pakai air rasa. Di rumah sakit banyak termometer, tensimeter yang pakai air rasa. Nah, tapi sering juga tensimeter yang pakai jam itu ya, di jam itu ya, di tabung gas saja. Ya, tabung gas saja. Ini tensimeter atau tabung gas gitu. Ya, tapi ya itu ada, sudah dikalibrasi, jangan khawatir ya dengan tensimeter itu. Di faal juga praktikum pakai itu ya, tensimeter. Saya sebetulnya dulu meminta yang asli, pernah punya satu aja, itu pecah. Nah, itu udah nggak bisa lagi. Akhirnya pakai yang jam ini, sudah dikalibrasi. Dan juga sekarang ada tensimeter yang digital, itu juga bagus ya. Nah, jadi ini adik hanya sebagai ilmu aja ya. Di halaman berapa ini buku ini ya, poin 5 ini ya. Itu. Tapi ini adik bisa kerjakan dan harus dikerjakan. Saya hanya melihat nanti memberikan nilai. Kan sudah di faal, sudah diberikan dong, jangan dilupakan ilmunya ya, itu akan terbawa-bawa ya. Walaupun ini perawat pada akhirnya yang akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, tapi kalau kita dokter praktek ya kita yang merasa toh gitu. Jadi itu nah menempatkan tensimeter, buka, mengecek saluran pipa dan letakkan manometer vertikal, memasang manometer manset, lingkari lengan atas secara rapi, tidak terlalu ketat ya, 2 cm di atas siku.
Jadi harus ada ruang di atas sikunya ini ya. Saya biasanya sih agak naik lagi, lebih dari 2 cm lagi, lebih bagus. Sehingga di sini daerah sini ya kan terbebas banyak ya. Nah, jadi kita bisa meraba denyut-denyut arteri brachialis ya dan arteri pulmonaris ya. Arteri brachialis yang sebelah mana nih ya? Ya, brachium yang mana? Ya. Brachium ini ya. Brachium. Yang ini ulna ya. Nah, jadi cabang sini. Ada di sini. Kalau yang warnanya biru ini adalah vena. Jadi Tuhan sudah siapkan untuk adik-adik bisa memasang infus ya. Nah, saya kalau untuk orang yang gemuk ya tidak kelihatan. Tapi anunya sudah seperti ini. Nah, tensimeter harus bisa masangnya. Kemudian pakai apa kalau pasang termometer stetoskopnya? Pakai apa? Ada 2 sisi. Stetoskopnya pakai yang memberan atau yang corong. Ya, yang diajukan sini pakai corong. Ya. Mana dia? Memasang corong bel stetoskop. Nah, kita bisa ya memutar kembali manset sampai 30 mm di atas. Nah, artinya begini ya. Di waktu di Paal kan sudah pertama adik-adik sudah bisa ya memasang memperhatikan tensimeter itu adalah dipompa, cari dulu tekanan nadinya ya, pulsasi itu dapat ya, katakanlah itu adik dapat 120 ya. Nah kemudian ketika memompa itu naikkan 30, nah, jadi 150, kemudian itu kan perlahan-lahan ya, itu prosedurnya seperti itu. Nah, kemudian melanjutkan penurunan tekanan darah. Kecil sekali tulisannya ini. Manset sampai suara bising yang terakhir, sehingga setelah itu tidak terdengar bising lagi sebagai tekanan diastolik. Sistolik pertama yang didengar yang misalnya 120, kemudian berbunyi terus ya, kolskopnya ya sampai hilang. Nah yang hilang biasanya 80. Itu yang biasa ya. Kadang-kadang bisa yang sistoliknya bisa rendah sekali ya, bisa 100 ya. Nah, kemudian diastoliknya bisa 60 ya, perhatikan. Nah kalau pakai digital itu sudah bagus sekali ya hasilnya. Bahkan digital itu sudah bisa mengukur juga nadinya ya. Jadi, oke, yang poin 5 sudah selesai ya. Kemudian poin 6 pernapasan. Apa yang adik perhatikan di pernapasan ini ya, menghitung gerakan nafas berapa kali per menit ya. Adik tahu normalnya berapa? Berapa? 16. Iya, 16-20 ya, bisa juga lebih lambat ya. Kalau napasnya cepat hiper apnea ya. Kalau yang lambat hiper ya, hiper apnea ya, yang tidak ada napasnya apnea ya, seperti ya. Adik tahu ya. Denyut nadi ya. Nah, mengukur napas ini bisa 15 sampai 60 detik. Ya, adik pilih 15 ya, 15 kali aja, 15 detik ya. Kalau 60 detik mungkin kelamaan ya. Denyut nadi juga begitu ya, 15 detik adik bisa ya. Jangan sampai adik tidak bisa mengukur denyut nadi ya. Suhu ya. Sekarang ada termometer digital ya. Kita bisa menggunakannya itu ya. 5 sampai 10 menit ya. Itu dipasang suhunya ya. Apa termometernya ya. Mencari yaitu di aksiler. Jadi sering adik masukkan di aksiler itu hanya datar begini saja, jepit begitu. Ujungnya itu tidak kena. Dia harus kena
permukaan badan. Jadi usahakan masuk di fossa axillaris, masukkan dulu, baru disuruh jepit. Nah, ujungnya pasti kena nih, karena ujungnya yang monitor. Nanti kalau kena badannya, ya ujungnya udah kena ya tidak bagus ya, tidak valid ya hasilnya. Itu ya penting ya. Namanya levasiotomi. Kemudian melakukan pemeriksaan toraks. Nah, toraks ini, nanti saya arahkan pasiennya ini ya. Saya arahkan ke penyakit dalam, ya, ke penyakit dalam. Kalau penyakit dalam, ya, saya ambil contoh yang pernah keluar di UKM PPD, ya, itu hepatoma. Tahu hepatoma? Atau tumor hepat. Jadi luar biasa ya. Pasiennya kira-kira apa? Tentu secara keseluruhan badannya, penampakannya sudah icterus. Tahu icterus? Ya, kuning ya, kuning. Ya, tapi kadang-kadang icterusnya sudah lewat. Adik kejar dengan anamnese. Ya, anamnese. Karena sudah lewat, sudah mengenal icterusnya hilang sedikit. Akhirnya sudah subicterus jadinya. Akhirnya sudah lama ini, ya, sudah lama di rumah pasiennya. Jadi penampakannya selain itu juga malaise, nafas, bau nafasnya berbau, ya, berbau apa? Ini jaring-jaring hepar yang rusak. Hepar yang adik pernah mencium bau ati sapi yang direbus, pernah ya? Pernah ya? Begitu dari mulai. Jadi penyakit hepar yang sudah lanjut, hepatitis yang sudah lanjut menjadi hepatoma, atau dulu disingkat dengan HCC, hepatobiliar karsinoma. Ya, hepatobiliar karsinoma HCC. Jadi hepatoma lah ya. Jadi biliarnya juga, biliar artinya empedunya ya. Jadi karena hepar itu memproduksi empedu, seluruh empedu yang ada di hepar itu ya, yang kena keganasan ya, itu dia hepatoma. Baunya seperti itu. Nah, kalau sudah begitu, pemeriksaan fisiknya, toraksnya, ya, permukaan toraksnya, adik akan melihat itu selain kuning ada lagi tanda yang lain. Namanya apa adik ya? Spider nevi. Tahu ya spider nevi? Itu adalah selain icterus itu ada juga yang mengumpul di bawah kulit. Konsentrasinya bukan kuning lagi, dia sudah pekat menjadi coklat, dan itu seperti spider, laba-laba ya, nevi ya. Jadi seperti laba-laba, dia warnanya coklat di bawah kulit ada. Tapi kalau warna kulitnya putih ya kelihatan, tapi kalau warna kulitnya gelap, orang negro gitu misalnya, kelihatan ya dia. Gitu. Nah, itu kan teori aja ya. Nah, jadi kalau di toraks itu hampir tidak ada hal-hal yang signifikan untuk misalnya hepatoma, tetapi ada, yaitu pemeriksaan batas-batas daripada hepar. Ya, batas-batas hepar. Ya, jadi
adik-adik tahu ya memeriksa batas-batas hepar. Ada splenomegali, ya. Karena khas daripada hepatoma adalah hepatomegali, bukan splenomegali, hepatomegali. Pembesaran. Jadi pembesarannya bisa mendorong ke atas, bisa juga mendorong ke bawah. Karena dia mendesak ke bawah, besar ke bawah, besar juga ke atas. Nah, jadi ini hanya bisa diperiksa dengan pemeriksaan apa adik ya? Pemeriksaan toraks itu apa? Ya? Palpasi. Palpasi? Palpasi itu artinya apa? Meraba. Kalau di toraks, apanya diraba? Hah? Stetoskop, pakai stetoskop? Tidak. Pakai apa? Kalau ngeraba dia di toraks, nggak bisa deh, kecuali memeriksa meraba di palpasi di bagian abdomen. Ya nggak? Jadi kalau dia yang di toraks seperti apa? Ini loh, mengetuk, mendengar suara. Dari yang suara paru-paru suaranya apa? Sonor. Kalau yang heparnya besar, suaranya apa? Pekat. Lain kata pekat apa? Dul. Daldas ya. Jadi pekat ya. Dia diajarin pekat ya, pekat. Jadi seperti meredam ya suaranya. Dari sonor, nyaring menjadi pekat. Artinya tidak terdengar nyaring lagi. Itu batasnya. Ya, karena dia naik ke atas, ya tadinya yang normal setinggi berapa? Ini normalnya. ICS berapa? Ya, yang hepar ICS berapa adik? 5, 6, ya. Jadi, kalau dia hepatomegali, ICS-nya bisa naik menjadi 4 bahkan 3. Tinggi sekali ya. Nah, kemudian abdomennya dua-duanya bisa ya, baik perkusi maupun palpasi ya. Nah, jadi adik bisa melakukan perkusi dan palpasi untuk abdomen. Nah, jadi batas hepar kalau di sini yang normal setinggi apa ini? Ini ada arkus ya. Arkus apa namanya? Arkus costo phrenicus ya. Phrenicus itu apa? Diafragma ya. Arkusnya ini sini. Diafragma dengan costa ya, tulang costa sini ya. Costo phrenicus ini ya. Nah, ini setinggi hepar itu di sini normalnya. Tapi kalau hepatomegali lewat ya. Ya. Sehingga ada seperti benda padat di balik kulit ini ya, benda padat. Kalau kita perkusi suaranya pekat ya. Gitu. Kalau normalnya suaranya apa kalau perkusi di sini? Ayo. Kalau normalnya suara apa? Hah? Pekat juga. Timpani. Hah? Iya, timpani. Ya, timpani. Jadi nyaring dia. Ya, karena ada angin di bawah apa di dalam kolon ya, timpani. Nyaring. Ya. Tapi karena didesak oleh hepar, suaranya menjadi pekat. Itu baru perkusi. Kalau palpasi, entah berapa senti nih masanya ini, bisa diraba masa pembesaran hepar berapa senti di bawah costo phrenicus, arkus costo phrenicus berapa senti, bisa 1 senti, bisa 2 senti, bisa 3 senti, tergantung daripada masa heparnya itu ya.
mudah-mudahan adik bisa mengerti ya, karena ini hepatoma pernah keluar ujian gitu ya. Pas saya juga jaga jaga ini dan lulus, dokter-dokternya lulus ya, karena sudah pengalaman postap ya. Mungkin kasusnya di waktu koas banyak yang hepatitis hepatoma ya. Itu dia, itu yang ciri khasnya. Itu yang lain-lainnya sudah enak aja ya, enak saja ya. Saya halaman berapa ini ya, ini melakukan pemeriksaan abdomen. Nah ini sudah abdomennya sama, melakukan pemeriksaan khusus dengan benar berupa di sini ditulis tes Kapellit ini untuk demam berdarah ya, untuk bunyi paru ya, kemudian bunyi abdomen ya. Bunyi abdomen kan tadi kan sudah ya. Jadi saya bilang bunyi itu kan ketika kita melakukan perkusi itu bunyi juga, ketika melakukan auskultasi ada bunyi juga, bunyinya peristaltik ya. Nah dalam hal ini untuk hepatoma ya, pekak ya, dengan ya, dengan pembesaran palpasi ya. Menentukan hipotesis diagnosis secara logis berdasarkan penalaran klinis. Kan tadi saya sudah sebutkan bahwa dia menderita sakit kuning ya, sudah lama, berobat ke dukun, macam-macam ya, kampung namanya istilahnya ya. Nah, kemudian tidak ada kesembuhan, malah menjadi membesar di bagian perut kanan ya, kanan atas. Itu dia. Jadi resumenya dibuat begitu. Diagnosis klinisnya adalah ya, suspek ya. Diagnosis suspek itu namanya curiga ya. Curiga dengan hepatoma. Diagnosis bandingnya apa? Hepatitis yang dekat-dekat ya. Hepatitis kronik, hepatitis kronik, karena dia kan perjalanan sudah lama ya, kronik. Kemudian apa lagi? Kan 3 biasanya diagnosis bandingnya. Ya. Boleh yang dekat yang sudah, kalau sudah tumor, hepatitis, ada lagi penyakit apa lagi? Kronis tadi. Kalau tadi kronis ada juga yang akut. Hepatitis akut boleh. Penyakit hepatitis kronis sub eksaserbasi akut. Nah, gitu dia. Namanya kan kekambuhan. Kronik adalah kambuh secara akut ya, gitu ya. Itu yang paling berdekati. Jadi jangan didiagnosa banding dengan sakit ginjal gini ya. Lain kan, kalau ginjal kan ada sakit kuning dia ya. Itu dia. Kemudian ada pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan adik-adik? Kalau penunjang itu biasanya pemeriksaan kan yang rutin adik ya di klinik itu pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing, urinal yang rutin. Yang darah itu ada yang memeriksa rutin, ada juga yang kimia. Dokter Rosa yang mengajarkan kimia ya, istilah saya kimia ya. Kalau yang rutin itu terdiri dari HB ya, misalnya HB, kemudian leukosit, eritrosit ya, dipkon ya, ada dipkon diferensial counting ya. Jadi mereka kalau untuk bisa depositnya ya, jenis-jenis depositnya apa? HB, deposit, eritrosit ada di situ, jumlahnya ya. Kalau pemeriksaan darah sekarang kan sudah dimasukkan darahnya di laboratorium, laborannya akan
menghitungnya dengan mesin sehingga hasilnya sekali keluar di print out dan itu sudah akurat ya, valid ya. Nah, tapi pemeriksaan kimia itu pilih. Nah, koas akan memilih atas dasar instruksi dokter jaganya ya. Itu periksa apa kimianya untuk hepatitis atau hepatoma ini. Ya. Apa ya? Adik yang tahu untuk mengetes kerusakan hepar apa? Ya? Bilirubin. Ya. Ada pemeriksaan bilirubin. Bilirubin di laboratorium itu bilirubin. Apa lagi? SGPT, SGOT. Singkatan apa tuh SGPT? Ayo. Hafal ya. Tapi kepanjangannya apa tuh SGPT? Ayo semua yang tahu. Hah? Saya juga sudah lupa, tapi kan kita punya pembayangan ya. Serum glutamin fosfat fosfatase. SGOT serum glutamat glutamin oksalat oksalit ya, oksalit ya, yang seperti itu dia. Jadi kalau yang khusus untuk hepar itu yang mana? SGOT atau SGPT? Ya? SGPT. Ya. Kalau untuk mengarah ke gangguan jantung, kerusakan jantung, SGOT. SGPT namanya. Itu bahasa-bahasa laboratorium ya. Tapi mungkin Dr. Ocha memberitahu itu ya. Karena beliau pakarnya di sini ya. Nah, memberitahu tuh ya. Jadi ikut saja. SGPT, SGOT, SGPT ya. Bilirubin direct dan indirect. Itu memeriksa hepar itu. Bilirubin direct adalah bilirubin yang saya memberikan lecture-nya dulu itu di fisiologi ya. Mungkin didalami juga di bagian Dr. Hosa ya. Itu juga bilirubin yang larut dalam air, yang tidak larut dalam air indirect. Berarti ketika larut berarti dia bergabung dia dengan bagian-bagian lemak ya gitu. Yang larut dia tidak bergabung dengan lemak, jadi dia terlarut. Nah, inilah yang paling manifest ini. Yang larut ini sampai menyeluruh tubuh ya. Sampai kencingnya kuning ya, semua. Nah, kemudian apa lagi? Pemeriksaan apa lagi yang perlu? Bagus, satu lagi yang iya. Satu lagi apa lagi? Untuk menentukan dia itu kronik dan tidak kroniknya. Namanya alkalin fosfatase. Alkalin fosfatase tes. Nah itu lengkap gitu ya. Sehingga nanti dalam ujian UKBD kan sudah ada rubriknya. Jadi kalau saya penguji saya sampaikan hasil labnya begini. Jadi adik sudah bayangkan, oh. Tapi yang penting adik tahu angka normalnya. Angka normalnya berapa? Itu dia. Angka normalnya berapa itu? Kalau HB normalnya berapa adik? HB 12. Kalau Laki-laki dengan perempuan beda kan? Laki-laki berapa? 14 sampai 18. Perempuan 12 sampai 16. Ya kita ikuti aja. Kalau dulu kan 10, sekarang harus 12. Karena harus bagus gisinya Indonesia ini. Maksudnya masa 10 kayak tidak pernah makan aja. Orang-orang di desa semua bisa makan, loh.
Ingat angka normalnya. Kemudian leukosit normalnya berapa? Karena ini pasien manajemen kita akan memberikan diagnosa loh. Berapa? Antar berapa sampai berapa dia normal? Kalau dia tidak normal, 5.000 sampai 10.000 normal. Leukosit ya. Kalau di atas 10.000 dia tidak normal, berarti dia kena infeksi. Infeksi sedikit saja leukosit langsung naik ya. Nah sekarang DIFCON. Saya ada memberikan lecture-nya kalau salah itu ya. Yang mana mengarah ke infeksi kronis dan mana yang mengarah kepada infeksi akut. Dari DIFCON saja kita tahu. Dia ada bergeser ke kanan atau ke kiri, ini ke kanan dan ke kirinya kita sepakat. Ya. Kalau dia mengarah kepada peningkatan kepada neutrofil, kan ada neutrofil. Neutrofil itu kanan, neutrofil. Berarti dia infeksinya akut. Kalau dia meningkatnya, bergesernya ke arah yang limfosit, ya, monosit, nah itu ya. Nah itu dia adalah infeksi yang kronis. Ya, limfosit kronis. Nah, kalau dia ini hepatitis, dia kronis atau akut? Ya, kronis. Jadi adik bisa perilaku profesional ini, adik jangan bingung loh jadi Resani. Nah, ini kesannya ibu ya kronis penyakitnya ini. Ya. Kemudian disertai dengan ikterus, ya, penyakit kronis mengarah kepada hepatitis, tapi karena ada pembesaran hepar sudah menjadi hepatoma. Ya, itu. SGPT meningkat. Nah, ada parameternya. Saya lupa. Ya, karena saya sudah lama ada prakteknya. Gitu. SGPT-nya meningkat. Ada tandanya ya. Peningkatan di printout-nya. Kelihatan itu. SGOT normal. Itu kerusakan-kerusakan hepar itu seperti itu. Jadi diagnosanya pertama hepatoma. Jadi atau sebandingnya hepatitis kronik ya. Ketiga hepatitis eksaserbasi akut ya. Yang menandakan dia akut karena nanti terusnya yang sangat menonjol. Kemudian selanjutnya tata laksana. Nah, tata laksana gimana, Dek? Sudah bosan? Bingung? Bingung gak? Enggak. Tata laksana itu artinya manajemen. Ini terakhir loh ini. Ya, manajemennya kita ini. Manajemen itu tata laksana. Manajemen pasien ini. Tata laksana penting. Ayo. Pasiennya diapakan? Kalau di puskesmas, sekarang puskesmas sudah ada tempat perawatan. Ya, rawat dulu di sana. Dengan harapan besoknya kita rujuk ke center. Kita rujuk, kita konsultasikan ke ahli spesialis penyakit dalam minimal ya. Jadi cara di rawat inap dulu di rumah sakit, kemudian pasang apa? SOP-nya orang di rawat inap apa? Sekarang setiap orang rawat inap sehat atau saya masuk rumah sakit rawat inap pasang infus. Padahal saya sehat, tidak sakit. Tapi kalau sudah menunggu di sana pasang infus saya. Itu SOP. Ya. Apa gunanya pasang infus adik-adik? Memberikan cairan. Cairan yang kuat. Ya. Cairan, betul. Keras-keras ngomongnya. Kalau
dengan saya tidak marah-marah kok. Saya aja ngomongnya keras-keras, kalau dia marah keras-keras bisa saya tidak marah. Tapi kalau dengan pacarmu begitu marah kamu. Ya. Nah, jadi ganti cairan. Memangnya dia kurang cairan? Tapi kenapa kita pesan infus? Apa alasannya? Membuka vena dulu, supaya kita masukkan obat mudah masukkan obat, ya enggak? Yang ketiga, estetika. Pasien yang dirawat itu kelihatan dirawat di rumah sakit, diperhatikan oleh dokternya dan oleh perawatnya. Masa pasiennya dirawat inap nggak diinfus? Nanti jalan-jalan dia pesiar ke mall. Gitu. Kalau pasang infus kan nggak mungkin jalan-jalan ya. Gitu. Ya ketiga tujuan pasang infus itu. Oke, pasang infus, kemudian perlu nggak obat-obatan? Kalau itu kan Penyakit hepatoma ini. Obat-obatnya apa ya? Antibiotik setuju? setuju. Hah? Tidak. Tidak setuju. Karena itu sudah jadi ini kalau mas memberikan obat itu harus ada tepat 3 rasionalisasi pemberian obat. Apa? Adik di sini ada nih, ya. Saya baca dulu. Apa? Ya, tepat indikasi. Benar? Benar nggak? Setuju? Tepat dosis. Setuju? Setuju. Tepat apa lagi satu? Hah? Tempat waktu pemberian. Tuh, bagus. Tepat waktu pemberiannya. Jadi sekarang dikasih obat, lagi 1 jam dikasih obat, enggak, itu sudah tidak rasional ya. Jadi dia ada jedanya, ada antarnya. Karena obat itu punya waktu paruh di dalam badan. Ketika waktu paruhnya menurun, pada waktu itu ditambahkan. Maka ada antibiotik diberikan sampai 2 kali, 3 kali ya. Waktu pemberian. Betul loh. Jadi 3 itu ya rasional. Ya, dalam hal ini apa pilihannya? Obat-obat apa pilihannya? Kalau antibiotik sudah tidak setuju apa? Untuk menunjang kondisi badannya, kondisi tubuhnya, imunitasnya apa diberikan? Vitamin. Hah? Vitamin. Vitamin boleh, antioksidan istilahnya di zaman sekarang. Tidak salah. Ya, antioksidan, vitamin apa? Vitamin B kompleks dengan vitamin C ya, campuran itu ya. Per oral. Vitamin C per infus ada ya. Gitu. Jadi sudah pasang infus, kalau tidak ada infus injeksi vitamin C, ya kita berikan yang oral. Tapi pasiennya diinfus ya. Kemudian ada juga indikasi yang lain. Kalau pasiennya demam, dikasih obat apa? Antipiretik. Tuh. Apa pilihannya, Adik? Paracetamol. Paracetamol. Ibuprofen. Untuk orang dewasa berapa miligram? 500. Tepat dosis. Tidak boleh salah. Berapa? 500 miligram. Dijual bebas, ya semua 500 miligram, ya. 500 miligram. Berapa kali sehari? 8 kali sehari. 3. 8 kali 10 kali. 8 kali 8 jam sekali. Ya kurang 8 kali. 500 kali 8. 5 kali pemberian. Ya 3 kali. Tapi ingat ya, paracetamol dibatasi pemberiannya pada pasien yang hepatitis. Kenapa?
Ada kontraindikasi. Harus ada alasannya. Karena dia itu di metabolisme Karena hepar itu adalah bagian tubuh yang paling sensitif dengan obat-obatan. Ketika organ ini sudah lemah, maka sensitivitasnya menurun ya. Akibatnya bisa dia menjadi intoksikasi. Makanya paracetamol sebetulnya adalah obat dikategorikan hepatotoksik. Jadi pemberiannya bukan 3 kali 1, adik. Ya. Pemberiannya adalah 500 mg kalau perlu atau kalau demam. Kalau tidak demam tidak usah. Jadi ini ya, jadi dokter itu apa namanya, bijak, ya. Bijak. Selain paracetamol apa lagi ada? Ibuprofen. Hah? Ibuprofen. Nah, ya itu boleh. Itu juga hepatotoksik. Ya, tapi harus bijaksana. Semua obat-obatan sebetulnya hepatotoksik. Ketika hepar itu mengalami penurunan kegagalan, maka hati-hati memberikan obat. Tapi kalau obat-obat yang untuk menunjang fungsi hepar itu dianjurkan. Jadi pilihan itu. Maka seperti antioksidan, vitamin. Ya. Ada lagi obat baru tuh untuk merawat heparnya. Dulu namanya itu proheparum. Namanya saja proheparum. Berarti ini obat sangat manjur untuk kerusakan hepar. Proheparum. Banyak sekali ya. Obat-obat itu saya sudah lupa namanya ya. Tapi saya masih ingat proheparum, saya berikan obat seperti itu, pasien yang kuning langsung bagus dia. Enak sekali. Dan itu tata laksana yang lain adalah dipersiapkan untuk rujuk ke rumah sakit kabupaten, center, konsul ke penyakit dalam ahlinya, ahli hepatologi ya, hepatologi. Penyakit dalam sub hepatologi. Gitu. Di sini sudah ada ya, sub hepatologi, data. Dia dilihat yang mendalami hepatologi. Oke, apa lagi ada lagi? Nah, mudah-mudahan ini hanya 7 menit ini bisa enggak? 7 menit. Ya.